Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk membuatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk membuatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang
yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati guru SDN Stanian 2, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih telah memberikan waktunya dengan mendukung kegiatan saya di program guru penggerak ini. Mohon maaf jika kegiatan saya ini mengganggu waktunya Bapak Ibu semuanya. Baiklah, sebelum memulai acara diseminasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arini Puji Astuti dari SDN Stanian 2 CGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Arini Puji Astuti CGP Angkatan 11. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu semua tentang budaya positif? Boleh? Ada yang sudah memahami atau ada yang mau memberikan tanggapannya tentang budaya positif? Boleh. Menurut pendapat saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, budaya positif itu sangat penting, Bu ya, karena setiap kegiatan itu harus memerlukan atau mengadakan suatu kegiatan yang sangat positif, ya. Karena setiap kegiatan itu harus diusul dengan hal-hal yang bagus ya, terutama setiap kita mau masuk sekolah kita harus berdoa, setelah pulang sekolah kita harus membaca doa juga ya, itu termasuk budaya-budaya positif. Lalu dalam suatu kegiatan juga kita harus mengadakan hal-hal yang lebih baik dari sekarang dan yang akan datang. Itu ya. Terima kasih Pak Abu atas paparannya, pengetahuan tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan apa itu budaya positif, ada lagi? Benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Abu, bahwa budaya positif adalah semua sikap yang positif ya, yang diterapkan di sekolah kita, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, itu perlu tidak budaya positif diterapkan di sekolah kita? Perlu tidak? Benar-benar perlu ya, harus diterapkan di sekolah kita. Selanjutnya, konsep inti budaya positif ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Terakhir, segitiga restitusi. Ini yang akan saya coba jelaskan, ini yang akan saya coba paparkan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan filosofi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini tidak diwajibkan atau tidak berpusat pada guru, ya.
bahwa pembelajaran dituntut untuk berpusat pada siswa. Itu impian Ki Hajar Dewantara. Nah, impian Ki Hajar Dewantara ini dititipkan kepada kita sebagai pendidik yang harus menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk membantu anak mengembangkan karakternya, ya, mengembangkan pemahamannya, seperti itu ya. Yang kedua, miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi teori kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang terakhir, ilusi bahwa stimulus penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Guru wajib mengontrol murid. Setiap pembelajaran, guru harus mengontrol murid. Setiap perilaku murid harus, ya, guru memang harus dan wajib mengontrol muridnya, ya. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut stimulus respon tentang dunia ada dua, ya, mengubah paradigma. Yang ada dua teori kontrol. Yang pertama stimulus respon tentang dunia, yang kedua teori kontrol tentang dunia. Nah, menurut stimulus respon tentang dunia bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi menurut teori kontrol tentang dunia realitas kebutuhan kita berbeda. Benar sekali kan? Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Apakah kebutuhan manusia yang satu dengan kebutuhan manusia yang lainnya sama? Tidak, kan ya? Betul sekali bahwa menurut teori kontrol tentang dunia realitas kebutuhan itu berbeda. Realitas kebutuhan manusia itu berbeda. Selanjutnya, menurut stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap manusia memiliki gambaran yang berbeda. Satu orang dengan orang yang lainnya memiliki gambaran yang berbeda. Apabila misalnya menganggap sesuatu itu, misalnya orang ini menganggap ini, tapi orang ini menganggap bahwa orang ini seperti ini, ya kan? Berarti memiliki gambaran yang berbeda tentang sesuatu hal, ya. Tapi menurut stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Tapi manusia tidak seperti itu, ya. Manusia memiliki gambaran yang berbeda, ya. Selanjutnya, stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Benar sekali. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harus memahami. Tidak seperti stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dan berpandangan sama dengan kita. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin pandangan saya dengan pandangan Pak Alex sama, ya. Tetapi benar sekali menurut teori kontrol dunia bahwa kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti berbeda lagi, ya. Pandangan misalnya pandangan memiliki dan pandangan Pak Alex tentang sesuatu hal itu berbeda, ya, seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Misalnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita menjudge bahwa
Ya, tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Bahwa yang membuat kesalahan itu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Ya, misalnya ada seseorang membuat kesalahan, misalnya ya, seseorang membuat kesalahan. Nah, seseorang itu pasti mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Melakukan seperti itu. Ya, perilakunya seperti itu. Tujuannya apa? Tetapi menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak seperti itu ya. Ya, semua yang dilakukan oleh manusia, semua yang dilakukan oleh orang itu mempunyai tujuan. Semua mempunyai tujuan. Manusia membuat kesalahan itu ada tujuannya. Ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon tentang dunia. Sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Betul sekali ya. Kita membuat kesalahan, kita membuat kita melakukan sesuatu. Hanya diri kita sendiri yang membuat, yang mengontrol diri kita sendiri. Tidak bisa saya mengontrol Pak Alek, tidak bisa saya mengontrol Pak Nir seperti itu. Ya, bisa dimengerti? Ya, hanya diri kita sendiri, hanya pribadinya yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol diri kita sendiri, diri kita ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut stimulus respon dunia, tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, tidak mungkin kan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ya. Tetapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, seperti itu. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah menurut stimulus respon tentang dunia. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang. Nah, kita mengajarkan kepada siswa tidak boleh mengajarkan menang dan kalah, tetapi menang, ya. Model berpikir menang itu menang menurut teori kontrol tentang dunia. Jadi anak harus diajarkan atau harus diajarkan tentang ini model berpikir menang, ya. Tidak, jadi anak konsep itu pikiran anak tidak boleh menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi setiap apa yang dilakukan anak, misalnya di lomba ya, yang kalah tetap menang, yang menang, seperti itu. Tidak berpikir menang atau kalah, tetapi harus menang, seperti itu. Lanjut. Nah, tadi yang pertama adalah paradigma, yang kedua adalah disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Ada yang tahu? Ada yang mau memaparkan apa itu disiplin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini hanya beberapa saya aja ya. Kalau disiplin itu dalam arti di sini yaitu belajar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu disiplin itu menuntut si anak mengikuti aturan gitu ya, itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi dalam arti yang sebetulnya itu adalah berarti belajar seperti saja itu ya. Lagi? Betul sekali menurut Pak Abu. Disiplin itu erat kaitannya dengan aturan, betul ya? Nah, atau peraturan, betul ya? Disiplin itu erat kaitannya dengan aturan atau peraturan. Misalnya aturan harus seperti ini, harus dilakukan. Aturan duduk ya
pada E-nya ya. Ya, yang artinya belajar. Disiplin merupakan disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, sudah pada terus sekarang ya, bahwa disiplin itu artinya belajar, bukan aturan. Ya. Nah, pada selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, kita di sini dituntut untuk memunculkan disiplin pada diri anak, tetapi memunculkan disiplin pada anak itu dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan dari paksaan. Ya, karena memunculkan disiplin positif pada diri anak apabila dari luar itu mereka hanya ingin mendapatkan imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman. Ya, itu tidak akan bertahan lama. Seperti itu. Ya, apabila anak memiliki disiplin positif, ya, memiliki jiwa disiplin positif, tetapi dorongan dari luar itu tidak akan bertahan lama. Nah, tugas kita memunculkan disiplin positif pada diri anak dari dalam dirinya sendiri. Ya, akan apabila anak disiplin positifnya tumbuh dari dirinya sendiri, maka akan konsisten. Dia akan melakukan hal yang positif itu secara berkelanjutan karena memang dia berangkat disiplin positifnya berangkat dari dirinya sendiri, ya, bukan dari paksaan orang lain, seperti itu ya. Bukan untuk ingin mendapat imbalan atau ingin mendapat penghargaan, tidak seperti itu ya. Harusnya disiplin positif ada pada diri anaknya secara dalam dirinya sendiri, ya, dalam dirinya sendiri, agar berkelanjutan, agar konsisten dia akan melakukan perilaku disiplin positif ini. Ya. Selanjutnya tujuannya, ya, sebagai pendidik, tujuannya kita adalah memiliki peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, itu tujuan sebagai kita sebagai pendidik, ya. Kita sebagai pendidik harus memiliki peserta didik yang disiplin diri, ya, yang disiplin. Tugas kita itu memunculkan disiplin positif pada diri anak, tetapi dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan. Ada yang pernah mendengar nilai-nilai kebajikan? Ada yang pernah mendengar tidak? Nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang bersifat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu ya. Ini juga itu hanya pendapat saya ya. Ya. Adapun Bu, nilai-nilai kebajikan itu, Ibu, nilai-nilai yang bersifat positif, Ibu ya. Lalu yang bertujuan si anak itu nilai-nilainya itu kebaikan, katanya Ibu ya. Ya, jujur, berkata jujur, lalu sopan santun, Ibu ya. Lalu tidak pernah berbohong, ya. Lalu si anak itu
baik. Ya, itu yang dinamakan menurut pendapat saya hal yang nilai-nilai kebaikan. Ya. Ya. Terima kasih Pak Abu. Pak Abu lagi. Tidak apa-apa. Benar sekali apa yang dikatakan kamu ya. Tadi nilai-nilai kebajikan itu yang mengarah kepada hal yang positif. Betul sekali. Nah, kita lihat nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, contohnya ini ada beberapa contoh tentang nilai-nilai kebajikan. Contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, saya ambil dari ini profil pelajar Pancasila ya. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Nah, contohnya ini nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu contoh yang diambil dari contoh nilai kebajikan yang diambil dari profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya ada dari Ibu Primary Yes Program PYP kalau disingkat ya. Sikap murid ini contoh nilai kebajikan yang ada pada sikap murid ya, yang pada sikap murid nilai-nilai kebajikannya yang pertama harus toleransi, yang kedua rasa hormat, yang ketiga integritas, selanjutnya mandiri, saling menghargai. Ya, nilai-nilai kebajikan dari ibu ini harus ada saling menghargai. Selanjutnya antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu dua contoh ya. Yang pertama profil pelajar dari profil pelajar Pancasila, yang kedua dari Indo Primary Program atau PYP. Ya, itu nilai-nilai kebajikan contohnya. Nah, ada lagi ini contohnya, ada banyak contoh nilai-nilai kebajikan. Yang ini 9 saya ambil dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Ya, yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ya, yang kedua kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, itu diplomatis ya. Yang selanjutnya hormat dan santun. Yang selanjutnya dermawan, suka menolong dan gotong royong. Sama tadi ada ya gotong royong di profil pelajar Pancasila. Sama dengan 9 pilar karakter. Selanjutnya percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Selanjutnya kepemimpinan dan keadilan. Selanjutnya baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu dari 9 pilar karakter. Ya, itu dia contoh dari 9 pilar nilai-nilai kebajikan dari 9 pilar karakter. Nah, selanjutnya ada contoh dari the 7 essential qualities building moral intelligence ya. Yang pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ya. Selanjutnya dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup, contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, petunjuk hidup yang pertama peduli
Yang kedua, penalaran. Yang ketiga, bekerja sama. Yang keempat, keberanian. Yang kelima, keinginan, usaha, dan terakhir kelulusan fleksibilitas. Nah, ini kan sudah tahu contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini manusia yang kelihatan nggak? Maaf ya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sehingga apabila kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka akan ada penolakan, karena kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, di mana kita merasa tidak enak karena kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Misalnya, kita memiliki keinginan membeli sesuatu, tetapi tidak terpenuhi, ya, maka akan merasa kita sendiri akan merasa tidak enak, gelisah karena kebutuhannya belum terpenuhi, ya, seperti itu. Jadi diri kita mengalami penolakan. Misalnya kalau tidak merasa penolakan, kan kalau terpenuhi nyaman, ya, senang karena kebutuhan kita terpenuhi. Tetapi apabila kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka diri kita sendiri akan ada penolakan, merasa gelisah, merasa tidak nyaman, tidak senang, karena itu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar. Nah, yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup. Misalnya, yang termasuk bertahan hidup: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu termasuk termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup, ya. Misalnya contohnya anak datang ke sekolah. Di sekolah teh gulung, ya teh, terus teh mulai males-malesan, ya, di dalam kelas anak seperti itu. Sebagai guru, kita tidak boleh langsung menyalahkan, atau kita tidak boleh langsung kunaon berbuai wae, gitu ya, kunaon bermales wae, ya. Mungkin itu ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Misalnya di rumahnya pakaiannya kurang enak, ya, misalnya pakaiannya kotor, misalnya pakaiannya sudah kekecilan, ya. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak langsung memarahi si anak, ya, karena misalnya malas-malasan di kelas. Mungkin itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ya. Misalnya ada anak yang di kelasnya ujuk-ujuk makan, kayaknya lagi belajar, nyandak makanan di kelas, ujuk pembelajaran makan seenaknya. Nah, sebagai seorang guru, kita tidak boleh memarahinya, tetapi kita menanyakan, ya, apa dasarnya dia makan di kelas selama saat pelajaran. Mungkin ada itu kebutuhan
tidak sarapan dulu. Ya, berarti kebutuhan dasarnya belum terpenuhi pada makanan. Ya, seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang termasuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima, yang pertama rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Contohnya, misalnya dalam kegiatan pembelajaran, ya dalam kegiatan pembelajaran, pembelajaran menggunakan metode diskusi, ya menggunakan metode diskusi. Ada anak yang saat diskusi anak dia murung, tidak bersosialisasi, tidak berinteraksi dengan temannya saat diskusi. Mungkin itu mungkin itu kebutuhan dasar dari kasih sayangnya belum terpenuhi. Misalnya rasa dia tidak diterima bersama teman-temannya, ya seperti tidak dipedulikan. Dia merasa dia ingin dipedulikan, tetapi oleh teman-temannya serasa tidak dipedulikan. Mungkin itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di saat dengan orang lain, gitu ya. Yang ketiga, penguasaan atau harga diri, keinginan harga diri dianggap, diakui dan didengar. Ya, semua orang baik guru maupun peserta didik butuh penguasaan, ya butuh penguasaan. Baik kita sebagai guru maupun sebagai peserta didik, mereka ingin harga dirinya dihargai, keinginannya dianggap, diakui dan didengar. Selanjutnya, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Apabila anak atau peserta didik, ya saat pembelajaran dia baru lari, dia main, mungkin itu kebutuhan satu kebebasan itu belum terpenuhi. Jadi dia ingin bebas, ya dia ingin bebas mencoba hal-hal yang baru, seperti itu ya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor dan tertawa. Kita butuh bermain, kita butuh humor dan kita butuh tertawa, ya. Itu memang kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ingin memiliki kesenangan, ya kesenangan, misalnya bermain. Jadi anak lagi belajar tapi ingin bermain, itu memang sebuah kebutuhan, ya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama, motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi intrinsik. Nah, hukuman ini dari motivasi intrinsik, ya. Nih, yang pertama hukuman, yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi.
Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, yang termasuk ke dalam hukuman nih. Contohnya, anak datang terlambat ke sekolah. Kita ujung-ujung memberikan hukuman karena kamu datang terlambat. Silakan untuk lari 3 keliling. Itu kan tidak direncanakan, ya. Itu hukuman yang tidak direncanakan. Misalnya itu anak datang terlambat, sikap kita langsung ujung-ujung, ya, ujung-ujung memberikan hukuman sok hormat, misalnya 10 menit, ya, hormat kepada itu bisa merah putih. Terus ada yang langsung memberikan silakan lari. Itu kan secara tiba-tiba, ya. Itu kan bersifat satu arah. Orang langsung memberikan hukuman, tidak mengetahui dulu kenapa dia terlambat, ya, seperti itu. Yang kedua, konsekuensi. Nah, yang pertama, rencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap di luar tidak nyaman. Ya, kalau dalam konsekuensi sebelumnya ada aturan atau keyakinan kelas. Sebelumnya ada keyakinan kelas. Apabila datang terlambat, tidak masuk kelas. Nah, itu kan ada kesepakatan. Misalnya ada kesepakatan dulu. Jadi itu berencana. Kalau ada konsekuensinya, misalnya, ya, kalau di kelas misalnya lari-lari, misalnya bertentangan, konsekuensinya apa? Nah, kalau itu kan ada, ya, terencana sebelumnya, berarti, ya, sebelum itu ada yang disepakati terlebih dahulu. Tetapi tetap murid merasa tidak nyaman, ya. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ini yang dinamakan restitusi. Nanti ada contohnya, ya, restitusi. Yang misalnya ada anak datang terlambat, ya, contohnya. Tetapi ditanyakan dulu kenapa datang terlambat, ya. Terus apa yang menyebabkan datang terlambat, ya. Itu dari restitusi, ya. Proses nanti mendapatkan solusi. Misalnya anak datang terlambat, solusinya apa? Anak kenapa datang terlambat? Ditanyakan terlebih dahulu, bukan langsung diberi hukuman, tetapi menanyakan dulu kenapa datang terlambat. Nanti kita cari solusinya, apa solusinya agar tidak datang terlambat lagi, seperti itu, ya. Lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum. Nah, biasanya kita sebagai peserta didik, sebagai guru, ya, kepada peserta didik, sok langsung untuk menghukum, gitu, ya. Itu yang termasuk 5 posisi kontrol, ya. Misalnya langsung karena anak datang terlambat langsung dihukum, itu kita sebagai penghukum, ya. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini harus ditanyakan dulu kepada anak. Misalnya anak membuat kesalahan, Dek, kayak gitu aku mungkin nanti ibu atau disesuaikan kepala sekolah, misalnya, ya. Jangan seperti itu, ya, lagi, ya. Nanti ibu yang disalahkan oleh kepala sekolah, nanti ibu yang dimarahi kepala sekolah. Berarti dia akan merasa bersalah bahwa kelakuannya yang menjadi yang guru dimarahi oleh kepala sekolah. Karena siapa? Karena dia. Berarti dia yang merasa membuat masalah, seperti itu, ya. 5 posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini kalau sebagai teman, kita ajak bertanya, ajak anak peserta didik itu sebagai teman. Apabila peserta didik membuat kesalahan,
bareng seperti itu ya. Gimana solusinya? Harus seperti teman ya. Sebagai pemantau nih, posisi kontrol kita apabila sebagai pemantau. Apabila sebagai pemantau, jadi harus dipantau dalam pembelajaran, dipantau perilakunya, dipantau kita guru sebagai pemantau ya. Yang selanjutnya sebagai manajer. Nah, apabila sebagai manajer itu kita harus tanya dari awal ya, dari awal tujuannya apa, kenapa lakukan seperti itu ya, secara baik-baik ya, secara baik-baik sebetulnya. Kita sebagai seorang guru ada di posisi mana? Kalau melihat anak misalnya melakukan kesalahan, ada di posisi mana? Mungkin ya. Langsung dihukum kan? Ya. Tetapi yang sebenarnya kita harus menjadi posisi kontrol sebagai manajer ya. Seperti itu. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada mahasiswa tidak memakai atribut formal saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, hormat kepada bendera selama 1 jam. Ya, itu sebagai penghukum. Apabila sebagai pembuat rasa bersalah, ini contohnya beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu. Berapa kali Ibu, Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu aja mengecewakan Ibu Bapak. Nah, cara kita berkomunikasinya seperti ini. Teguran. Ya, teguran berarti ya. Jadi anak merasa bersalah seperti itu. Selanjutnya, nih sebagai posisi kontrol sebagai teman. Cara kita berkomunikasinya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini aja sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Berarti itu kan secara komunikasi seperti teman, bukan seperti guru dan peserta didik, tetapi kita sebagai teman ya, seperti itu. Sebagai pemantau, cara berkomunikasinya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sesudah upacara, kamu beli atributnya di koperasi. Itu sebagai pemantau ya, sebagai pemantau kepada peserta didik yang melakukan yang tidak memakai atribut sekolah lengkap ya. Cara berkomunikasinya seperti itu. Lanjut, ini sebagai manajer. Nah, ini yang harus kita kuasai. Kita harus sebagai manajer ya, kontrol kita sebagai manajer harus itu ya. Cara berkomunikasinya ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti kita tanya dulu, kenapa melakukan kesalahan itu? Nanti kita cari sama-sama solusinya. Itu sebagai manajer itu harus kita kuasai ya, sebagai manajer, kontrol kita sebagai manajer. Selanjutnya, posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Itu posisi kontrol apa? Penghukum, ya. Ini kalau pernyataannya seperti kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum atau sebelumnya pembuat merasa, berarti pembuat merasa bersalah ya. Ini nah kalau ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu? Berarti pemantau. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu teman. Kamu tidak pernah akan mendapatkan nilai kalau kamu tidak mengerjakannya. Berarti itu bukan pemantau ya, karena ada konsekuensinya. Selanjutnya, nih keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif.
keyakinan keras. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus membuat keyakinan keras. Keyakinan keras bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu pernyataannya negatif. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan, berarti itu dilarang. Ada kalimat negatif. Nah, apabila membentukkan keyakinan keras tidak boleh menggunakan kalimat pernyataan negatif. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jujur misalnya ya. Disiplin seperti itu. Jadi anak mudah mengingatnya. Ya, itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama segitiga restitusi menstabilkan identitas. Nih, ada ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kesini nanti menanyakan keyakinan. Lanjut, nih. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas yang termasuk ini berbuat salah wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, teruskan kan? Tidak ada yang manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu juga pernah melakukan itu. Ini cara kita berkomunikasi dengan anaknya saat anak membuat kesalahan ya. Berbuat salah itu wajar. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ke anaknya gitu ya, ngomongnya seperti itu. Ibu juga pernah melakukan itu, ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Yang terakhir, tapi ibu bapak ingin mencari solusi tentang masalah ini. Ya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nih, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Nah, selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting menurut kamu. Itu termasuk kepada tindakan validasi tindakan yang salah. Ya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan keras. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah ini setelah tadi validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan keras. Apa keyakinan keras kita? Nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tadi segitiga restitusi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang pertama menstabilkan identitas. Menanyakan dulu ya, menanyakan dulu apa tujuannya kalian membuat masalah seperti itu. Nah, yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti dicari solusinya setelah ini ya. Setelah validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nanti baru ada solusinya. Ya. Ada contoh penerapan segitiga restitusi. Tapi kita punya. Suaranya. Itu nanti arwahnya habis dokter. Coba itu saya. Itu nanti stopnya. Itu nanti video. Sampai stop berarti. Tidak. Kamu salah. Tidak. Nah,
Nah, stabilkan identitas orang. Nah, ini tujuannya. Menanyakan tujuan. Kira-kira kita pengen Saat validasi tindakan yang salah. Iya, saya awalnya itu, tentunya bahwa ya itu tidak Kelas terakhir. jangan dilanjutkan seperti itu. Harusnya dibangunnya oleh tidurnya ya kita cari solusinya apa ya kayak ini tidak bermasalah untuk semua panitia ya kita cari solusinya ya nah solusinya jadi ini pada saat tidak boleh main game terlalu ya tidak boleh main game terlalu ya kan harus tidur nanti besok bangunnya besoknya harus sekolahnya seperti itu ya sebenarnya seperti itu ya tidak boleh makan tidak boleh memakai kelas ya jadi harus fokus tetap semangat ya. Nah, itu yang contoh segitiga resolusi. Ya, ada lagi satu lagi. Saya melakukannya kepada Jahra. Jahra teh main boleh makan di luar, boleh main kelas, boleh pada saatnya, istirahat itu juga kalau tapi ada saatnya, ada jam istirahat ya. Kita harus solusi, solusinya di mana? Cara tidak makan di kelas lagi, ya ini solusinya. Pagi-pagi sebelum jangan pergi sekolah, jangan harus makan dulunya, ya bangun tidur, terus mandi, pakai baju, terus sarapan, berangkat ke sekolah, ya seperti itu ya. Besok jangan ulang lagi ya seperti itu, ya jangan ya terima kasih ya. Nah, itu contoh yang kedua ya. Itu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah, alhamdulillah sudah di ujung acara ya, sudah di ujung kegiatan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer? Tadi dituntut untuk menjadi seorang manajer, ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, modern, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamnya. Jadi benar juga barangkali ada pertanyaan yang harus ditanyakan gitu. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ada yang sudah sekolah? Sakit? Bagaimana? Hari ini masih semangat untuk belajar? Tetap semangat terus bisa? Tepuk semangat. Nah, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Nah, gua akan jelasin dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak jauh berbeda dengan peraturan kelas. Nah, di sekolah juga ada peraturan sekolah, peraturan kelas. Tapi kita ganti sekarang di kelas menggunakan keyakinan kelas. Nah, ada juga keyakinan sekolah, ya, keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas tahu nggak? Tidak jauh berbeda dengan peraturan kelas, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati antara guru dan siswa. Nah, untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, apabila ada keyakinan kelas, kita harus sepakati bersama ya. Kita sekarang membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, contohnya nih, misalnya peraturan kelas kan menggunakan kalimat yang negatif seperti jangan buang sampah sembarangan. Ya, kita ganti dengan kalimat positif. Ya, misalnya apa? Dengan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi? Misalnya jujur, disiplin, ya, gotong royong, tekun, rajin belajar, rajin beribadah. Nah, seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama, yang harus kita laksanakan bersama. Nanti untuk pembelajaran ke depan sampai akhir pembelajaran juga ya, harus kita sepakati dan harus kita laksanakan ya. Nah, nanti Ibu akan bagikan kertas ini untuk kalian tulis keyakinan kelasnya ya. Apa misalnya satu kata boleh, dua kata boleh, tapi menggunakan kalimat positif. Tulis. Satu kata aja. Tuh. Satu kata. Apa lagi? Tulis dulu ya. Tulis. Satu kata aja, satu misalnya. Satu, jujur. Satu aja, jangan banyak-banyak ya. Udah semua belum? Kita belum ya. Keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Udah semua?
Tempel. Kemudian ini geser. Tapi diberi dulu diberi. Laura, Nadila, nggak apa-apa, langsung aja. Saya Naura, tinggal main satu dulu. Sudah semua? Nah, keyakinan kelas ini simpanlah sama barang-barang betul, gotong royong betul, disiplin, buang sampah pada tempatnya, rajin belajar, ini cabut satu ya, ada di atas ya, cabut satu, disiplin, ada belum disiplin, dah ya, disiplin nih ada tiga. Disiplin lagi ada. Nah, berarti kita sekarang sudah buat keyakinan kelas. Nanti harus kita sepakati dan harus kita laksanakan selama pembelajaran ya. Ya, sekarang kita akan membuat kesepakatan yang berupa tanda tangan ya. Nanti kita tanda keyakinan ini kita tanda tangani dan demi kesepakatan bersama ya. Ya. Dari Mungkin di hati